Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Abdul Manan, Irma Yuniar, Kurta Ayun Dimyati, dan saya sendiri Alifa Kartika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Belajar Konstruktivisme dalam Pendidikan. Konsep teori konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari kata konstruktif, yang berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun, dan isme dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Konstruktivisme merupakan aliran pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Teori konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya luas melalui konteks yang terbatas. Pengetahuan bukan fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Menurut Slavin 2006, teori konstruktivistik adalah teori yang menyatakan bahwa peserta didik secara individual harus menemukan dan mentransformasi informasi kompleks, mengecek informasi yang baru terhadap aturan-aturan lama, dan merevisi aturan-aturan yang lama bila sudah tidak sesuai lagi. Hakikat pembelajaran konstruktivistik menurut Brooks dan Brooks adalah pengetahuan bersifat non-objektif, bersifat temporer, selalu berubah, dan tidak menentu. Belajar dilihat sebagai penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas kolaboratif, dan refleksi serta interpretasi. Mengajar berarti menata lingkungan agar siswa termotivasi dalam menggali makna. Atas dasar ini, maka siswa akan memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan tergantung pada pengalaman dan perspektif yang digunakan dalam menginterpretasikannya. Tujuan dari teori konstruktivisme: 1. Adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. 2. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. 3. Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. 4. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. 5. Lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu. Selanjutnya, aplikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Penerapan teori belajar konstruktivisme sering digunakan pada model pembelajaran pemecahan masalah atau problem solving, seperti pembelajaran menemukan atau discovery learning, dan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. 1. Peranan peserta didik. Peserta didik harus aktif dalam melakukan kegiatan, berpikir menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. 2. Peranan guru. Sebagai guru harus membantu proses belajar peserta didik, tidak hanya mentransfer pengetahuan saja, melainkan harus membantu peserta didiknya dalam mengasah dan membentuk pengetahuannya. 3. Sarana belajar. Peserta didik diberi segala kebutuhan untuk membantu proses belajarnya, seperti media, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya, dan juga diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat. Dan keempat, evaluasi belajar. Mengevaluasi dari awal sampai akhir dalam proses pembelajaran, mulai dari sarana, kemampuan awal peserta didik, guru, serta hasil belajarnya peserta didik untuk mengetahui sejauh mana hasil yang diraih dalam proses pembelajaran. Beberapa karakteristik dan prinsip dasar teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran yaitu: 1. Mengembangkan strategi untuk mendapatkan dan menganalisis informasi. 2. Pengetahuan terbentuk bukan hanya dari satu perspektif, tapi dari perspektif jamak. 3. Peran peserta didik utama dalam proses pembelajaran, baik dalam mengatur atau mengendalikan proses berpikirnya sendiri maupun untuk ketika berinteraksi dengan lingkungannya. 4. Scaffolding digunakan dalam proses pembelajaran. 5. Pendidik berperan sebagai fasilitator, tutor, dan mentor untuk mendukung dan membimbing belajar peserta didiknya. Dan keenam,
Pentingnya evaluasi proses dan hasil belajar yang otentik. Saya Kurota Ayun Dimyati. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari teori konstruktivisme dalam pendidikan ya, atau dalam pembelajaran. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari teori konstruktivisme terlebih dahulu. Langsung saja, kelebihan teori konstruktivisme yang pertama yaitu pembelajaran konstruktivistik atau konstruktivisme memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan atau pendapatnya secara eksplisit dengan menggunakan bahasa siswa sendiri. Jadi maksudnya itu pembelajaran yang menggunakan teori konstruktivisme ini memberikan kesempatan atau kebebasan kepada peserta didik untuk mengungkapkan atau menyampaikan pendapatnya menggunakan bahasa sendiri atau menggunakan kata-kata sendiri. Jadi diberi kebebasan gitu untuk menyampaikan argumennya gitu, seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu pembelajaran konstruktivistik memberikan pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa sehingga siswa terdorong untuk membedakan dan memadukan gagasan tentang fenomena yang menentang siswa. Jadi dengan menggunakan teori konstruktivisme ini, siswa dapat membedakan dan memadukan gagasan atau pengetahuannya gitu ya, atau pendapatnya tentang fenomena gitu yang menantang siswa, seperti itu. Selanjutnya itu yang ketiga, pembelajaran konstruktivistik memberikan siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya, di mana hal ini itu dapat mendorong siswa atau peserta didik ini untuk berpikir kreatif, imajinatif, dan mendorong refleksi itu ya mengenai model dan teori-teori gitu ya, dan mengenalkan gagasan-gagasan pada saat yang tepat. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat. Yang keempat yaitu pembelajaran konstruktivistik memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru agar siswa terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai konteks. Oke, jadi maksudnya itu dengan menggunakan teori konstruktivisme, siswa itu diberi kesempatan untuk mencoba atau mengeksplor gagasan-gagasan baru agar memperoleh kepercayaan diri gitu ya, untuk mengembangkan kepercayaan diri itu dengan menggunakan berbagai konteks gitu. Selanjutnya yaitu yang kelima, pembelajaran konstruktivistik mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka setelah menyadari kemajuan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi perubahan serta memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan mereka. Yang terakhir yaitu pembelajaran konstruktivistik memberikan lingkungan belajar yang kondusif yang mendukung siswa mengungkapkan gagasan, saling menyimak, dan menghindari kesan selalu ada satu jawaban yang benar. Nah, maksudnya yaitu jadi dalam teori konstruktivisme apabila diterapkan gitu ya dalam proses pembelajaran atau dalam proses pendidikan ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif gitu, yang jadi siswa itu kan diberi kesempatan berpendapat gitu ya, mengungkapkan gagasannya gitu, terus saling menyimak satu sama lain. Nah, dimana mengungkapkan pendapatnya masing-masing itu termasuk
ke dalam menghindari kesan selalu ada satu jawaban yang benar. Jadi oke, selanjutnya yaitu kekurangan dan kelemahan ya, atau kelemahan dari teori konstruktivisme dalam pembelajaran atau dalam pendidikan ya. Yang pertama yaitu bahwa siswa yang mengkonstruksi pengetahuannya sendiri itu tidak jarang hasil konstruksinya itu tidak cocok gitu ya dengan hasil konstruksi para ahli. Jadi hal tersebut itu menyebabkan miskonsepsi gitu ya, atau kesalahan konsep gitu ya antara hasil konstruksi siswa dengan hasil konstruksi para ahli. Oke, yang kedua yaitu konstruktivistik menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga yaitu situasi dan kondisi setiap sekolah itu tidak sama. Karena tidak semua sekolah memiliki sarana ya, ataupun prasarana yang dapat menunjang gitu ya atau membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Jadi tidak semua sekolah, tidak semua lembaga pendidikan dapat menunjang gitu ya keaktifan dan kreativitas siswa gitu. Jadi terbatas gitu ya. Jadi tidak semua sekolah seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat kami paparkan dan presentasikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.